Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu 30 Juli 2025. Saya mengajak kita kembali mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Tuhan berjanji dan memberi jalan menurut bacaan Mazmur 138 ayat 4 dan 5. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang sudah memelihara hidup kami di sepanjang malam dan kembali menganugerahkan hari baru bagi kami. Mengawali hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi pedoman dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Karena itu tuntunlah kami dengan kuasa Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa kehendak Tuhan bagi hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Mazmur 138 ayat 4 dan 5 demikian bunyinya. Hendaklah semua raja di bumi bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka telah mendengar janji dari mulut-Mu. Hendaklah mereka bernyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur yang luar biasa ini, Daud menuliskannya dalam pengalaman iman dia bersama dengan Tuhan. Dalam pergumulannya yang berat, bahkan ketika ia harus dikejar-kejar oleh para musuh, bahkan ketika ia juga harus bersembunyi di goa-goa, tetapi ia tetap percaya kepada janji Tuhan. Karena itu kalau kita lihat dalam ayat 8, dengan penuh keyakinan Daud berkata, Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini pemazmur mengajak kita semua untuk tidak ragu, mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa kita andalkan, hanya Tuhan yang mampu menolong hidup kita. Karena itu, seberat apapun persoalan hidupmu, sesakit apapun penyakit yang kau alami, berserulah, datanglah kepada Tuhan dan belajarlah untuk selalu berada di hadirat Tuhan. Ia akan menjawab doa-doamu. Hanya Tuhan yang bisa mencintai kita secara utuh. Hanya Tuhan yang bisa menerimamu dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang hidup dengan Tuhan akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Tidak dibiarkannya dia sendirian. Dia tidak akan pernah dipermalukan. Bahkan ketika orang-orang mungkin ingin menjatuhkannya sekalipun. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertekad untuk hidup di dalam Tuhan, jangan takut menghadapi kesusahan hidup, karena kita akan menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kalau kita bersungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, jangan takut menghadapi pergumulan, karena kita akan bergumul dengan Tuhan. Kita yang hidup bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita akan menyaksikan bahwa Allah itu betul kekasih kita. Ia melindungi, Ia menyertai, Dia menyediakan, Dia mencukupkan, dan Dia memberkati hidup kita. Kita ini umat ciptaannya, orang-orang yang ada di hati Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh menjaga persekutuan dengan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa orang-orang yang ada di hati Tuhan, dia akan dijaganya seperti biji mata Tuhan, tidak akan pernah ditinggalkan olehnya. Orang-orang yang beriman, ketika dia punya masalah, dia akan datang kepada Tuhan. Iman adalah jalan yang membawa kita datang kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bawalah masalah kita kepada Tuhan. Percayalah akan janji-janjinya. Dalam iman kita percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Tuhan akan menyertai kita.
Percayalah bahwa Dia tidak akan pernah mengecewakan iman kita. Belajarlah untuk beriman dan percaya bahwa Tuhan punya banyak cara untuk menolong hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran sabda-Mu di pagi ini. Kami bersyukur kami mempunyai Tuhan yang senantiasa hadir menyertai dan memberkati hidup kami. Engkaulah Tuhan yang selalu ada dan siap untuk menolong kami. Karena itu di sepanjang hari yang akan kami jalani ini, kami meletakkan semuanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Nafas Hidup, kami berdoa. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Salam satu hati dari kami GKO Keroncong Permai. Shalom.